Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum melanjutkan pemaparan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Eko Jin Wahyudi, sarjana ekonomi magister manajemen. Saya adalah salah satu dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Malang. Selain sebagai dosen, saat ini saya juga mendapatkan amanah menduduki jabatan sebagai Kepala Lembaga Penjaminan Mutu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu di program D3 Manajemen Perkantoran. Mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan jumlah SKS 3 merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh di semester ketiga. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan teknik dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran. Mahasiswa akan memperoleh materi mengenai perkembangan persaingan pasar saat ini, peranan manajemen pemasaran, proses manajemen pemasaran, ruang lingkup manajemen pemasaran, perencanaan strategis yang berorientasi pada pasar, peranan sistem informasi pasar, terus kemudian pengembangan penawaran pasar yang berorientasi pada nilai-nilai etika dan moral, serta strategi bersaing di pasar internasional dan menguasai penggunaan platform-platform digital marketing. Dalam proses pembelajaran yang merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, yang dimaksud dengan delivery adalah bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya sampaikan mengacu pada capaian lulusan dari mata kuliah, di mana capaian lulusan ini dilanjutkan dengan capaian mata kuliah yang akan disampaikan ke dalam 16 kali pertemuan tatap muka, termasuk UTS dan UAS. Capaian lulusan mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan umum, penguasaan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Yang pertama adalah aspek sikap, ya, terdiri dari bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang berikutnya adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang kelima adalah menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keenam adalah bersama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Berikutnya adalah aspek keterampilan umum. Yang pertama adalah mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang kedua adalah mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Berikutnya yang ketiga adalah memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian penerapannya berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil secara mandiri. Yang keempat adalah mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Berikutnya yang kelima adalah mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi, evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. Berikutnya adalah aspek penguasaan pengetahuan. Yang pertama adalah menguasai minimal pembuatan proposal, perencanaan strategis pemasaran. Yang ketiga adalah memiliki wawasan terkini tentang lingkungan dan bisnis, termasuk perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang ketiga adalah mampu menyelenggarakan proyek atau kegiatan pemasaran dengan terkoordinasi, fokus pada detail, dan berorientasi pada pelanggan. Selanjutnya adalah aspek keterampilan khusus. Yang pertama adalah mampu menerapkan konsep dan teknik analisis di bidang ilmu manajemen. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan mengambil tindakan solutif yang tepat. Dan yang ketiga adalah mampu membuat konsep campaign marketing pada platform-platform digital. Selanjutnya adalah untuk capaian mata kuliah sebagai berikut, yaitu kompetensi akhir, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mendeskripsikan konsep teoritis pemasaran dan manajemen pemasaran,
kemudian mampu tentang pemasaran dan manajemen pemasaran, dan yang berikutnya adalah alat analisis pemasaran dan manajemen pemasaran. Kemudian subkompetensinya adalah konsep pemasaran dan pendekatan pemasaran, kemudian strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, korporat, riset pemasaran, segmentation, targeting, positioning maksud saya, lalu marketing mix atau bauran pemasaran, konsep dan strategi penetapan harga, program penjualan dan distribusi, kemudian strategi pengembangan manajemen produk, promotion mix, kemudian pemasaran internal, komunikasi pemasaran terintegrasi dan digital marketing, serta yang terakhir adalah analisis kinerja pemasaran. Selanjutnya materi-materi yang akan saya sampaikan adalah di dalam 14 kali pertemuan. Yang pertama adalah konsep pemasaran, lingkungan pemasaran, serta elemen bauran pemasaran. Kemudian yang kedua adalah pengertian dan konsep strategi, konsep bauran pemasaran, lalu kemudian perkembangan strategi pemasaran. Berikutnya, pertemuan ketiga adalah proses perencanaan pemasaran, tipe perencanaan pemasaran, korporat, dan strategi korporat. Lalu yang keempat adalah pasar dan konsumen, kemudian konsep pemasaran, proses riset pemasaran. Pertemuan kelima adalah segmentasi pasar, market targeting, kemudian positioning. Lalu yang keenam adalah product, price, place, promotion, process, people, physical evidence, dan berikutnya yang ketujuh adalah tujuan penetapan harga, faktor penentu kesuksesan penetapan harga, kemudian kebijakan strategik dan taktikal dalam penetapan harga. Yang kedelapan adalah tipe penjualan dan sistem saluran pemasaran, struktur saluran distribusi. Yang kesembilan adalah strategi pengembangan produk baru, strategi pengelolaan produk baru, dan strategi diferensiasi produk. Lalu adalah strategi pengelolaan jasa dan kontribusi marketing terhadap strategi produk. Yang ke-10 adalah definisi pemasaran jasa, bauran promosi, faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Yang nomor 11 adalah lingkungan pemasaran internal, segmenting, kemudian targeting, positioning internasional. Kemudian isu-isu dalam pemasaran internasional. Dan yang ke-12 adalah proses komunikasi, pengembangan komunikasi, pemasaran efektif, bauran komunikasi, pemasaran secara terintegrasi. Yang ke-13 adalah pengertian digital marketing dan marketing, tujuan digital marketing, kemudian jenis-jenis digital marketing, lalu strategi digital marketing dan marketing. Terakhir adalah analisis profitabilitas, perhitungan laba berdasarkan biaya tetap dan biaya variabel, serta analisis produktivitas dan marketing metrik. Untuk referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Referensi penunjang untuk mata kuliah manajemen pemasaran berupa jurnal, artikel, koran, majalah, dan media, serta media komunikasi yang lain seperti televisi, radio, ya, yang membahas tentang materi manajemen pemasaran. Kemudian platform yang menunjang aspek delivery adalah Google Classroom, yaitu platform pembelajaran yang dikembangkan oleh Google yang bertujuan untuk menyederhanakan pembuatan, pendistribusian, dan penetapan tugas dengan cara tanpa kertas, ya, less paper maksud saya. Kemudian melalui Google Classroom saya dapat mengirimkan materi tambahan, pekerjaan rumah, kuis, latihan soal, dan hal-hal yang lain yang berhubungan dengan informasi mata kuliah manajemen pemasaran. Selain itu saya juga menggunakan Gmail, G-Drive, dan WhatsApp yang saya gunakan sebagai ruang komunikasi dengan mahasiswa. Setelah aspek delivery, selanjutnya aspek interaction merupakan proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dengan dosen dengan tujuan agar capaian pembelajaran tercapai. Student Centered Learning atau SCL saya gunakan dalam berinteraksi dengan mahasiswa. Metode pembelajaran SCL adalah metode pembelajaran yang bertujuan atau berpusat pada mahasiswa dengan menggabungkan lebih dari satu metode. Metode SCL yang saya gunakan adalah corporate learning, small group discussion, mind mapping, problem based learning, kemudian project based learning. Berikutnya adalah assessment. Assessment adalah aspek terakhir dalam metode DIA. Ya, aspek assessment ini adalah proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif.
Adapun kriteria penilaiannya adalah kehadiran itu saya berikan 10%, kemudian tugas dan presentasi mandiri itu adalah 20%, kemudian partisipasi kelas dan kuis itu adalah 20%, UTS dan UAS masing-masing 25%. Asesmen saya informasikan lebih di awal perkuliahan dengan tujuan agar mahasiswa memahami penilaian mata kuliah manajemen secara transparan dengan harapan mereka memiliki gambaran tentang sistem penilaiannya. Demikian telah saya sampaikan proses pembelajaran kuliah manajemen pemasaran dengan metode delivery, interaktif, dan assessment atau DIA. Selanjutnya akan saya sampaikan pembelajaran mata kuliah manajemen pemasaran dengan metode micro teaching dengan secara luring. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Oke, saudara-saudara semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah manajemen pemasaran. Namun sebelum kita mulai perkuliahan kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara semuanya. Ini adalah pertemuan kita akan membahas tentang marketing mix. Namun sebelumnya di pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang STP ya, segmentation, targeting, positioning, ya kan gitu ya. Nah, namun sebelumnya akan saya tanya saudara-saudara semuanya, apakah sudah absen? Sudah ya, sudah sudah absen di Google Classroom ya. Kemudian sudah sudah mengunduh materinya? Sudah. Oke, sudah materinya sudah diunduh juga. Oke, aman ya berarti ya. Jadi sebelumnya sudah dipelajari materinya seperti apa untuk perkuliahan kita pada hari ini, yaitu marketing mix gitu ya. Oke, di minggu lalu kita sudah membahas tentang STP atau segmentation, targeting, positioning. Oke, saya ingin mereview. Siapa yang sudah mengerti segmentation? Silakan. Jadi kalau menurut saya segmentasi itu memperkecil luasan pasaran, jadi lebih fokus ke audiensnya, di mana kita memilih. Jadi kayak fokusnya itu misalnya di wilayah ini dia butuhnya apa, terus dari gaya hidupnya audiensnya juga, terus dari misalnya kayak faktor umur. Good ya, good. Terima kasih. Lalu targeting, siapa yang sudah tahu targeting? Ya, oke, silakan. Pemahaman saya tentang targeting itu, perusahaan itu memilih satu atau lebih segmentasi pasar yang menjanjikan dan menguntungkan. Oke, good, bagus. Ya. Selanjutnya STP, positioning. Ya, oke. Siapa yang tahu? Ya, oke, silakan. Baik, kalau menurut saya positioning itu menempatkan produk untuk merek perusahaan untuk menjadi lebih unik supaya bisa menarik pelanggan untuk memilih produk tersebut. Oke, good. Ya, bagus. Terima kasih. Berarti pembelajaran yang kemarin kita sudah review dan saudara-saudara semuanya sudah mulai paham dengan apa itu STP atau segmentation, targeting, dan positioning. Baik, selanjutnya kita akan diskusikan atau belajar bersama dengan materi yang baru, yaitu materi marketing mix atau bauran pemasaran. Ya, apa itu bauran pemasaran? Ada yang sudah tahu? Belum ya? Oke, ini pengertian marketing mix atau bauran pemasaran ya, yaitu serangkaian tindakan yang diambil ya oleh perusahaan untuk membangun dan memasarkan produk atau jasa kepada pelanggannya. Gitu ya. Jadi tindakan atau sesuatu tindakan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk bagaimana supaya produknya itu bisa diterima oleh pasar. Ya, sederhananya seperti itu. Jadi bagaimana supaya produk itu diterima oleh pasar, diminati oleh pelanggan, diminati oleh masyarakat, ya oleh konsumennya kan gitu ya. Baik, lanjutnya jadi sederhananya adalah bauran pasar adalah tentang mendapatkan produk yang tepat ya di tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat dan dengan harga yang tepat. Ya, jadi nanti seperti itu ya, marketing mix itu. Jadi mulai dari produk, kemudian price,
lalu kemudian place, promotion, dan nanti ditambah 3 lagi yaitu people, process, dan physical evidence, kan gitu ya. Oke, marketing mix awalnya diperkenalkan oleh Neil Borden ya, yang pada akhir sekitar tahun 40-an ya, 1940-an, dan telah menjadi salah satu strategi pemasaran yang paling populer ya di dunia bisnis. Ya. Pada awalnya memang pemasaran atau marketing mix itu adalah 4P, ya 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Dan kemudian seiring dengan perkembangan waktu, kemudian ditambah menjadi 7P, ya. Dari 4 tadi itu ditambah 3 lagi, yaitu menjadi 7. Ya. Apa itu yang 3? Yaitu people, process, dan physical evidence. Apa itu 7 itu nanti semuanya? Oke, kita akan bahas ya satu-satu. Oke, strategi marketing mix. Oke, pertama adalah produk. Ya, produk adalah segala sesuatu yang dapat dibawa ke pasar dan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Itu adalah produk. Ya, kepuasan konsumen mengacu tidak hanya pada penampilan fisik. Ya, tidak hanya saya melihat packagingnya saja, kemasannya saja, tidak hanya seperti itu. Ya, tidak hanya seperti itu, tapi juga kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan, oleh orang, oleh konsumennya, kan gitu ya. Nah, ini merupakan aspek psikologis yang nanti bisa diterima oleh yang akan diterima oleh konsumennya. Nah, contoh misalnya iPhone ya. Orang beli iPhone itu apa yang diekspektasinya? Beli produk iPhone itu. Apa ekspektasinya? Kameranya bagus kan gitu ya. Kameranya bagus, kemudian mudah ininya kan gitu, juga anti malware itu ya, semacam itu ya. Apalagi kira-kira? Fiturnya lebih lengkap. Terus apa lagi kira-kira? Untuk jangka panjang karena lebih baik dari Android. Lebih baik dari Android. Oke, itu adalah produk iPhone. Jadi ekspektasi yang dibangun atau diinginkan oleh oleh konsumen itu adalah terhadap produk iPhone tadi itu ya. Oke, good, bagus ya. Selanjutnya kita akan bicara soal belajar tentang price. Price adalah harga, adalah jumlah nilai dalam bentuk uang ya yang harus dibayar oleh konsumen untuk membeli dan menikmati barang atau jasa tertentu ya, gitu ya. Itu adalah definisi sederhananya. Nah, harga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan karena harga merupakan salah satu penggerak dari perilaku produk dan jasa yang diberikan. Nah, prinsipnya adalah gini, ketika sebuah produk itu dipasarkan dengan harga yang sesuai dengan kualitas produk tersebut, maka itu produk tersebut akan diterima oleh pasar, kan gitu ya. Jadi ekspektasi oleh konsumen, ekspektasinya itu apa? Ekspektasinya itu, maksudnya ekspektasinya itu adalah keinginannya seperti apa terhadap produk itu. Lalu kemudian diberikan harga. Kalau harga tadi seperti contoh di awal adalah iPhone itu harganya bisa sampai puluhan juta, namun sepadan dengan kualitasnya, ya harga itu kan gitu ya. Nah, terus ada HP yang harganya lebih murah, harga lebih murah. Misalnya kalau tadi puluhan juta, ini cuma 1 juta, 2 juta udah dapat. Ya, tentu orang memilih harga yang lebih murah karena memang ekspektasinya memang ya cukup dengan barang tersebut, kan gitu ya. Barang itu kan gitu ya. Oke, itu adalah harga. Oke, contoh yang lain kira-kira apa mengenai contoh harga ini? Kira-kira harga yang murah atau harga yang mahal, kan gitu ya. Ekspektasi dari konsumennya. Silakan. Ada yang tahu? Mungkin dari kayak coffee shop mungkin Pak ya, bisa ya. Coffee shop boleh ya kan. Jadi kayak Starbucks sama brand-brand lokal. Oke, Starbucks dan brand-brand lokal. Ini contoh yang bagus ya. Jadi ekspektasinya orang di Starbucks jelas ya cozy, nyaman kan gitu ya. Namun dia harus mengeluarkan harga yang lebih besar, lebih mahal kan gitu ya. Tapi begitu kita ngopi di tempat-tempat yang biasa ya kan, yang sederhana gitu ya, yang lokal ya, lokalan gitu ya. Tentu kalau dia pasang harga mahal tentu akan menjadi pertanyaan bagi
konsumennya, apakah ini benar-benar enak atau enggak kan gitu. Kalau tidak sebanding dengan kualitasnya ya jelas dia tidak akan bisa tidak akan mau kan gitu ya. Nah itu dipengaruhi oleh harga, dipengaruhi juga oleh brand gitu ya. Jadi harga itu juga selain kualitas dari produknya juga dipengaruhi oleh brand kan gitu ya. Oke. Lanjut yaitu ke place. Ke place yaitu memilih lokasi yang tepat untuk mendapatkan lokasi yang bisa memberikan dampak positif yang besar bagi perusahaannya kan gitu ya. Apa contohnya misalnya? Nah, tiap perusahaan atau tiap bisnis itu berbeda. Jadi misalnya industri dengan bisnis katakanlah restoran, kafe itu jelas beda. Ya, pemilihan tempatnya. Kalau industri misalnya aqua, ya, aqua itu contohnya misalnya kenapa dia memilih di gunung? Karena mendekati resource-nya, mata airnya. Ya kan gitu ya. Sesuai kan gitu ya, biar dia mendapatkan langsung di tempatnya kan gitu ya. Nah, contoh yang lain misalnya apa kira-kira? Saya bisnis jasa maupun bisnis pertokoan atau toko atau apa misalnya bisnis barang misalnya. Salon oke ya. Di tengah kota, oke, salon di tengah kota karena memang banyak sosialita ataupun orang-orang yang memang butuh perawatan diri kan gitu ya. Nah, kalau salon ditempatkan di desa jelas itu akan biasanya ya tidak akan jalan dengan baik gitu ya, tidak akan laku lah, misalnya seperti itu. Oke, mungkin apa ada lagi? Mungkin bengkel mobil. Bengkel mobil, oke. Bengkel mobil apa? Tempatnya jelas di tengah-tengah kota. Terus apa lagi kira-kira? Rumah makan. Nah, rumah makan itu di mana tempatnya? Ya di tempat-tempat keramaian kan gitu ya. Tempat-tempat kan rumah makan itu ya ada juga sih tempat di rumah makan di tempat yang sepi, tapi itu kan memang dia butuh effort yang luar biasa untuk mempromosikan produknya. Oke. Selanjutnya yaitu promotion. Promotion adalah kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menyebarluaskan informasi ya, mempengaruhi dan memujuk dan mengingatkan pasar sasaran tentang perusahaan dan produknya ya. Jadi mereka biar siap apa? Biar mereka siap membeli, biar mereka mau membeli, biar mereka mau menggunakan produknya. Itu adalah tujuan dari promotion. Nah, promosi saat ini bisa dilakukan melalui digital. Ya kan? Ya sosial media bisa, melalui ads ataupun organik bisa. Lalu kemudian menggunakan menggunakan alat komunikasi yang lainnya ya, selain sosial media apa kira-kira? Website. Good. Apalagi kira-kira? E-commerce. Oke, berarti seperti apa? Tokopedia, Shopee, Bukalapak, kan gitu ya? Seperti itu. Oke, good. Bagus. Itu adalah mereka selain menjual, mereka juga mempromosikan produknya di platform-platform seperti tadi itu. Platform digital, ya, platform digital. Oke. Good, bagus. Selanjutnya, people. Ya, SDM. People ini adalah SDM, orangnya, ya, orang yang menggerakkan sebuah usaha tadi itu, sebuah bisnis, ya. Jadi SDM adalah komponen kunci dari strategi bauran pemasaran, ya, 7P ya, yang kita bahas sekarang, ya. Jadi faktor sumber daya manusia menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan. Jadi faktor SDM ini berperan penting untuk pertumbuhan dan kemunduran atau bahkan kemunduran dari sebuah perusahaan. Kalau SDM-nya bagus, maka bisa maju itu perusahaannya. Tapi kalau SDM-nya kinerjanya rendah, ya bisa mundur, bisa sampai bangkrut. Gitu ya. Oke. Lanjut. Yaitu proses. Proses ini adalah bagaimana sebuah perusahaan itu atau sebuah bisnis itu kemudian menjalankan usahanya, dan ketika usahanya itu berjalan lalu kemudian ada turnover ya, atau pergantian orang, itu tidak akan bermasalah. Kenapa? Karena dia sudah punya sistem. Jadi mengerjakan ini dia sudah bisa, kan gitu ya, seperti itu ya. Jadi karena apa? Karena sudah ada sistemnya, sudah ada caranya, sudah ada SOP-nya, ya, standar operating prosedurnya, kan gitu ya. Paham ya SOP ya? Standar operating prosedur. Oke. Selanjutnya adalah physical evidence, ya, physical evidence, yaitu mengacu pada apa yang pelanggan lihat ketika mengkonsumsi produk atau jasa tersebut. Ya. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya, physical evidence atau bukti fisiknya itu apa kira-kira?
Kemasan produk bagus, bisa kemasan produk. Apalagi kira-kira? Slogan, moto boleh, ya kan? Apalagi kira-kira? Fisikal. Kalau slogan anu pula intangible. Maksudnya yang fisik yang kelihatan apa tuh fisiknya itu? Tokonya nyaman atau enggak? Tadi misalnya tadi apa? Bengkel mobil misalnya gitu ya, orang servis mobil, terus kemudian sambil menunggu di tempat yang nyaman, ada AC-nya, ada konsumsinya, ada apalagi? Alat pijit kan gitu ya. Jadi banyak seperti itu ya. Jadi maksudnya di bengkel-bengkel mobil itu seperti itu ya. Jadi banyak physical evidence yang bisa ditampilkan ya sebagai bukti bahwa pelanggan merasakan kenyamanan di situ, merasakan physical evidence-nya gitu ya. Oke, mungkin itu yang kita pertemuan kita yang kita bahas atau kita diskusikan pada pertemuan kita kali ini. Selanjutnya nanti saya mengingatkan bahwa tugas Anda adalah membuat proposal marketing plan, gitu ya, perencanaan marketing. Ya nanti akan kita tagihkan di akhir mata kuliah kita. Oke? Saya kira itu ya, jelas siap ya? Oke. Jelas ya? Oke, kalau udah terima kasih atas kehadiran saudara semuanya. Kita ketemu di pertemuan berikutnya di minggu depan. Saya akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.